Baik, Gil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu analisis faktor yang mempengaruhi kenyamanan duduk bagi remaja di area dining McDonald's Rungkut Surabaya dengan dosen pembimbing Pak Ardian Jaya Prasetya, ST MDS, dan Nadila Widianti, ST MDS. Sebelumnya perkenalkan, mulai dari saya, Muhammad Helmi Nuruddin dengan NPM 23053011015. saya Meli Salsabila dengan NPM akhir 13. Saya Muhammad Fikri Rizaldi dengan NPM akhir 27. Untuk latar belakang. Semakin berkembangnya zaman, industri makanan dan minuman juga sangat cepat berkembang yang menyebabkan kemunculan restoran cepat saji. Namun, beberapa permasalahan muncul, seperti kebersihan, kenyamanan fasilitas. Contoh permasalahannya yaitu McDonald's Rungkut yang lokasinya strategis dekat dengan institut pendidikan dan sekolah, dan membuatnya menjadi tempat favorit untuk mengerjakan tugas dan rapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan duduk dan memberikan rekomendasi perbaikan desain. Lalu, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa nyaman penggunaan area makan pada restoran McDonald's Rungkut bagi remaja untuk beraktivitas. Lalu untuk tujuan penelitian, mengetahui dampak fitur kursi ergonomis terhadap kenyamanan dan beraktivitas untuk remaja. Lalu yang kedua, mengetahui skor ketidaknyamanan fitur kursi ergonomis untuk aktivitas bagi remaja. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui skor kenyamanan fitur kursi ergonomis untuk aktivitas para remaja. Lalu kajian teori. Yang pertama ada pengertian antropometri. Antropometri adalah pengukuran ukuran tubuh atau ciri-ciri fisik tubuh lainnya yang berkaitan dengan desain benda yang dibawa oleh manusia. Dengan diketahuinya, maka ukuran tubuh pekerja, peralatan pekerja, tempat kerja, dan produk dapat dirancang sesuai dengan ukuran tubuh pekerja sehingga dapat menciptakan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan di tempat kerja. Menurut Sanders dan McCormick 1987. Lalu definisi ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yang dimana ergon yang berarti kerja, nomos yang berarti hukum alam. Oleh karena itu, ergonomi didefinisikan sebagai studi yang menjelaskan aspek manusia dalam lingkungan kerja dengan memanfaatkan anomitas, psikologi, teknik, desain, dan manajemen. Lalu kursi. Kursi jika memiliki nilai estetika yang dapat memengaruhi kesan ruangan dan menentukan status sosial penggunanya. Kursi juga harus diperhatikan aspek kenyamanan agar dapat dianggap sebagai produk yang baik, menurut Yunus Arianto 2012. Lalu ada material. Dalam pembuatan furnitur, bahan yang digunakan harus diperhatikan sesuai kebutuhan. Meja dan kursi merupakan bagian penting dari furnitur untuk kehidupan sehari-hari.
terutama di restoran cepat saji ini. Setiap bahan yang digunakan tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu kursi McDonald. Beberapa aspek ergonomis yang harus diperhatikan untuk restoran McDonald's ini. Yang pertama ada dimensi kursi. Dimensi kursi harus disesuaikan dengan antropometri remaja mulai dari tinggi sandaran, lebar dudukan, hingga kedalaman dudukan kursi tersebut. Lalu ada material. Material kursi juga berpengaruh pada kenyamanan, karena penggunaan bahan yang keras, licin, dapat menyebabkan resiko nyeri atau sakit pada area tubuh bawah dan belakang, sehingga menurunkan pengalaman duduk bagi penggunanya. Yang terakhir, ada kesimpulan. Aman, Kak. Yang terakhir ada kesimpulan. Desain kursi restoran yang digunakan sebagian besar untuk remaja harus mempertimbangkan aspek antropometri, bahan, dan kenyamanan untuk menciptakan suasana inklusif dan nyaman, sehingga para remaja ini dapat beraktivitas dengan nyaman saat berada di sana. Lalu ada rekomendasi desain. Yang pertama, pemilihan material yang empuk dan tidak licin, sehingga membuat pengguna lebih nyaman saat duduk di kursi tersebut dalam waktu yang lama, seperti busa atau cushion tambahan yang dipasangkan pada kursi McDonald yang sudah ada. Lalu yang kedua ada penyesuaian ukuran kursi dengan data antropometri yang ada di Indonesia. Tinggi dudukan pada kursi ini itu bertransisi mulai dari 44 sampai 47 cm. Sesuai tinggi poptil atau lutut orang Indonesia, data antropometri yang ada, kursinya seharusnya memiliki tinggi yaitu 41,68 cm. Dimensi backrest yang ada di kursi tersebut yaitu 44 kali 49 cm. Sesuai tinggi bahu saat posisi orang duduk Indonesia pada data antropometri adalah 59,57 cm. Lalu ada tinggi dudukan yang 43 cm, lalu backrest dengan tinggi 46 cm. Lalu ada penyesuaian bentuk sandaran kursi, karena ada beberapa orang yang mengeluhkan soal bentuk sandaran kursi yang menonjol. Akibat dari desain yang menonjolkan rangkanya ke atas, mengakibatkan rasa sakit atau menusuk dan tidak nyaman pada punggung pengguna. Sehingga disarankan untuk memperluas area sandaran dengan material yang lebih empuk dan tidak menusuk pengguna, atau bisa menghilangkan rangka yang menonjol ke atas tersebut. Lalu selanjutnya hasil dan penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Untuk makalah ini kita menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei yang menggunakan skala Likert 5 poin kepada 20, serta pengukuran dimensi kursi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 pengunjung secara acak melalui kuesioner. Lalu sampel. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia dari 17 tahun sampai 40 tahun. Lalu objek penelitian kita itu ada kursi pertama yang memiliki dimensi dudukan 42 kali 42 cm dan tinggi dudukan bertransisi 44 sampai 47 cm. Ini tidak sesuai dengan antropometri. Lalu selanjutnya dimensi backrest 44 sampai 49 cm ini juga tidak sesuai. Lalu untuk kursi kedua dimensi dudukan 135 kali 40 cm dan tinggi dudukan 43 cm ini juga kurang sesuai. Lalu untuk backrestnya tingginya 46 cm. Ini juga kurang sesuai.
Lalu waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini relatif, mulai dari tanggal 26 November 2024 sampai tanggal 24 Desember. Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah media sosial yang bermacam-macam, yaitu ada kuesioner, WhatsApp secara private, chat, atau private call. Lalu, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, chat, dan telepon. Kuesioner penelitian berupa lontaran beberapa pertanyaan melalui sebuah link Google Form untuk memperoleh respon dari responden. WhatsApp penelitian berupa lontaran beberapa pertanyaan melalui private chat dan private call untuk memperoleh respon dari responden secara langsung. Lalu respon dari responden berasalkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan 20 responden remaja dengan rentang umur 17 sampai 25 tahun dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas pernah duduk di kursi pada area dining McDonald's. Dan dari jawaban di atas, 14 dari 20 responden menjawab untuk memperbaiki material kursi ini karena bahan yang digunakan menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri untuk beberapa orang. Selain itu, juga terdapat responden yang mengeluh akan kursi satu yang memiliki desain rangka backrest yang timbul menyebabkan nyeri punggung pada pengguna. Analisa studi kasus. Nilai kenyamanan. 70% kita menyebutkan bahwa material MDF yang dipakai sebagai material di kursi ini kurang nyaman dan menimbulkan rasa nyeri untuk beberapa orang. Berikut rangkuman respon yang kita dapat. Yang pertama, ada material keras menyebabkan ketidaknyamanan. Kedua, kurangnya bantalan empuk pada sandaran kursi. Yang ketiga, kurang nyaman untuk digunakan dalam jangka panjang. Lalu ukuran furnitur. Beberapa responden kita menyebutkan ketidaknyamanan dari ukuran beberapa furnitur yang ada di sana, seperti meja yang tidak rata, keran wastafel kadang tidak nyala, kursi bayi yang tidak nyaman, kursi tinggi tapi backrestnya pendek, kurangnya ruang untuk kaki, dan kursi yang kurang ergonomis. Penutup kesimpulan, kenyamanan kursi di restoran cepat saji seperti McDonald Bogor tidak hanya bergantung pada dimensi, tapi juga pemilihan material. Meskipun dimensi sudah sesuai, responden masih merasakan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi ulang material dan menggantinya dengan bahan yang lebih empuk dan elastis untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Saran dari kita, penelitian ini merekomendasikan penggunaan material elastis seperti busa, memory foam, kain mesh, atau elastomer pada desain kursi masa depan. Material ini memberikan dukungan optimal, meredam tekanan, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Lalu ini ada daftar pustaka dari beberapa makalah yang kita ambil dan dari beberapa website juga. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila salah kata juga kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.